Aku akan kulaporkan si Metatron, si Reda Marbun dideportasi. Aku tersinggung, aku sakit hati. Kalau ada yang mau naik, kasih tahu gua. Typing di sini baru gua naikkan Anda. Ku angkat pantatmu ke atas. Ada yang tersungging. Ini si Lisa Chandra ini siapa ya? Aku nggak tahu, jadi nggak ku naikkan. Terus ada lagi berita yang sangat tolong yang belum absen. Ya tolong. Ada berita yang apa ya? Apa sih? Jadi susah gua. Apa ya? Yang menggemparkan saat ini itu ada korun di atas. Kalian ambil ya. Habis itu tap. Minggu ini kita ada kejutan, Hamunah. Pegang jantung ya, pelan-pelan. Pokoknya kita bikin itu kejutan-kejutan ya. Yang penting orang dua ini tidak bisa bergerak di medsos. Tidak boleh macam-macam di medsos. Gini ketua ya, saya ini udah terkenal. Interupsi gitu. Gitu kayak ada suara buntutnya si lemak itu berdesak. Jangan di kuping bro, Ibnu Kulum. Rusak kupingku. Itu kayaknya akibat HS bro. Tolong mungkin dia nggak ke gencet-gencet seperti itu, ya kan? Tapi kan Ibnu Kulum kan nggak banyak lemak toh. Tempes bom. Jadi tadi malam kan, nanti berita ini, tenang kalian, tenang. Tap, kita kalahkan dulu itu tap-tapnya si siapa itu yang di luar negeri itu, apologet terkenal itu, siapa itu? Siapa Hamuna? Oh si Edis katanya ya, si Edis. Gua sih nggak kenal si Edis ini, nggak kenal. Ya kan? Jadi tap-tapnya katanya 1M, 2M gitu. Kita kalahkan, kita bikin dulu 1 triliun. Iya kan? Terus, iya, lanjutkan itu. Absen-absennya, absen semua, absen. Thank you ya, thank you. Jadi, thank you Keisha Gema. Thank you. Udah muncul lagi si bujak bortung ini. Jadi kan tadi ngomong apa aku tadi? Aku bikin dulu kalian lucu-lucuan di sini. Tadi malam aku kan mau tidur, ku scroll lah. Mak gue, iya nono, aku scroll lah kayak gitu kan, bujak bortung. Nih, ketemu dong si pendata palsu. Lihatlah dia Hamuna. Di situ 2 curhat. Itu room pencemooh itu tuh. Itu kan semua itu penghujat itu tuh. Itu kan semua itu diajarin sama si Reda. Kenapa gua yang disalahin? Dia yang nipu donasi, dia yang menipu si A, si B, si. Kok jadi nama-nama gua dibawa? Apa sih? Kok bisa gitu ya? Aneh deh. Gitu ya? Kok bisa begitu? Kok bisa gitu ya? Aneh deh. Kenapa tuh, Dek? Kok doubling, Dek? Jadi kan dibilangnya begini,
Itu semua room pencemooh itu. Makanya jangan ikutin. Nah, aku kan udah ngikutin ya mungkin hampir 1 jam saking aku tuh ketawa ketiwi sendiri gitu kan. Terus adalah yang kirim apa namanya? Love Orange satu hamunnya satu, aku sayang bom-bom. Dua juga sayang Iskariot. Tiga sayang nenek galon. 1, 2, 3 sayang nenek Iskariot bom-bom. Ya, ada yang ngirim Tiga lupa. disebut tiga, Ini 4, cerita, 5. diam dulu. Kok itu berisik? Ini lagi bersabda. Nanti. Jadi kan, adalah yang kirim love orange satu love orange-nya Hamuna. Terus dia langsung begini. Terima kasih banyak. Gitu dong. Ayo, silakan tuh yang di bawah. Kirim love orange-nya dong. Kirim. Ternyata segitunya sekarang room si pendeta palsu itu. Jadi room si Reda Marbun ini sangat berdampak saat ini. Dari awal saya tidak menciptakan dan saya tidak memplan ya. Nanti room ini harus begini, room ini. Tadinya saya itu hanya pemerhati. Jadi kalau kemana dia? Kok pergi? Ibu ini menghujat pendeta. Si angker ini nama akunmu pun angker kau. Bodat. Kesana ke gajah kau, anjing, jangan di sini kau. Lu jangan ngatur-ngatur gua, mau menghujat, siapa yang gua hujat? Pendeta, bodat kau lepet. Ngapain kau di sini kau? Segitunya ya, room ini sangat berdampak di TikTok ini. Ya. Jadi jangan salahkan Eke ya. Kalau room Anda sepi atau Anda tidak ada lagi banyak yang unfollow, there is your problem. Itu bukan salah gua. Udah ninut, udah kakak kirim ke Gaza. Jadi minggu ini ceman kalau siapa tuh namanya si Iskariot penipu yang di yang di Riau itu apa namanya? Dibilang kawan-kawan. itu pun mukanya sekarang gue lihat udah kayak bangkai. Menjijikkan, masa bertahun-tahun gak ada usaha, gak ada apa, hanya ngandalin donasi, menipu. Maksudnya gini loh teman-teman ya, kita tidak alergi untuk menolong orang. Siapa lagi nih yang WhatsApp spam? Astaga, ini aku gak bisa bernapas ini ya, hidup ini ya. Kok terus-terusan aja aku gak bisa berhenti aku dari bertalipong. Dulu aku waktu ini udah jam berapa ini, masa aku terus-terusan bertalipong? Aku kan mau menyapa netizen tercinta, tersayang dan ter-up to date, iya kan? Segitunya ya room mereka. Nah, jadi di minggu ini karena tadi udah sempat 200 tapi turun lagi. Sebenarnya males gue. Gue kan tadinya bilang 200. Gajah bom. Iya, gajah bengkak. Gajah apa itu sarung duduk ya? Ada si rest area. Naik dulu kau rest area. Rest area naik dulu. Salam semua. Salam bro res. Ini
Hamuna, kemarin waktu kita mengklirkan masalah tentang RK, ini produser, ini sutradara, tolong disiram dong teman-teman dari bawah. Ini rest area, ini adikku, Ini sutradara itu, apa itu namanya Hamuna? Berak News, Beraking. Jadi tolong disiram ya. Siram-siram dulu dong. Boleh dong? Boleh nggak teman-teman? Siram dulu. Please. Berikan yang terbaik dong. Miskin-miskin kali kita ini semua ya. Yeay! Ada suara rumai! Pusing aku! Aduh. Ya, baru datang langsung dapat 200. Aduh, jadi iri aku ini. Kayak mana ya, Hamuna? Ya kan ini bintang tamunya makanya hadir. Sebentar kita dari Berak News akan disampaikan. Netizen siap-siap pegang. Jadi gini ya teman-teman, kemarin itu kan 100.000 ya viewers kemarin itu. Jadi intinya gini ya, yang duduk di bangku tempel dan juga bangku apapun itu di atas itu sebenarnya gak apa-apa, mengikuti alur cerita dari host juga is okay, supaya nanti kita tidak salah arah ya. Jadi nanti netizen ini kan baper sekali, iya kan? Ini kemarin ya Bro Res, ini kita sudah clearkan di sini tentang RK Bro, dan kita pun tadinya mau mendudukkan si perempuan jahanam itu Bro. Siapa namanya? Putri Rahmawati ya, yang menjadi merasa korban di yang tersebar ya, jadi intinya Res itu ternyata dia itu penipu gitu loh. Jadi kita kasih waktu itu, tadinya kan kita hanya mau berapa puluh menit untuk nge-live, untuk hanya menyelesaikan itu doang. Ternyata orangnya tidak mau naik dan tidak ada dia akunnya sepanjang kakak itu nge-live. Jadi intinya semua itu adalah hoax dan RK itu adalah korban penipuan. Ya. Jadi sudah kita selesaikan di sini Bro. Jadi minta tolong. Nah, jadi si penerima uang itu adalah Ivan Fauji, dan VT-VT yang sudah tersebar itu tolong yang ada di Breaking News itu Bro, tolong dihapus aja ya. Begitu ya. Silakan ditanggapi Res. Oke, sebelumnya selamat malam, salam semua buat saudara-saudaraku. Mungkin sedikit saya ceritakan case-nya gimana sih tiba-tiba Berak News bisa mengangkat berita tersebut. Jadi gini sebelumnya. Jadi pada saat itu ya memang saya juga lagi ada kebanjiran juga kan, tiba-tiba memang dapat DM di sini, dapat DM di TikTok ada VT. Nah kemudian saya penasaran, saya cek, loh kaget saya berita tersebut. Dan saya baca, saya cari tahu, saya screenshot semua akunnya, semua VT dia yang udah diupload itu saya screenshot semua tuh Kak. Jadi seperti itu cerita awalnya. Oke, kemudian kan ini sebelumnya udah ada yang membahas juga di room muslim, kemudian di beberapa room juga udah dibahas, tapi kok adem-adem aja, tenang-tenang aja kan gitu ya, apalagi ini kan masalah besar kan itu ya, bukan masalah yang kecil. Akhirnya saya berinisiatif dengan tim kita, ya mungkin kalau nggak ada VT Berak News kemarin ya kawan-kawan juga belum ada yang tahu tuh kan kasusnya, dan kami juga menyangka bahwa Putri itu fiktif sebelumnya gitu. Itu kami menyangka fiktif, si Putri ini fiktif, mungkin nih orang nih
atau dia memang iseng atau bagaimana kan, fiktif lah. Ternyata kan setelah kami coba upload VT-nya dan VT tersebut menjadi viral, akhirnya kan rame lah ya, itu ya, seperti itu ya, rame semua di beberapa room, makin dibahas lagi, dan akhirnya terbuka kan setelah VT yang kami tayangkan itu, makanya kemarin katanya sih RK sempat naik ke sini ya, itu ya, seperti itu ya. Namun Kakak. sebelum dia naik itu, dia sempat ini juga kan, saya juga kaget, tiba-tiba dibilang ada yang laporan lah ke kami kan. Di laporan katanya si RK mau laporin Berakin News lah. Ini ada apa nih kok RK mau laporin Berakin News? Memang ada apa kan gitu kan. Kemudian kita cari tahu juga dan ada beberapa rekaman yang memang agak menyindir lah saudara-saudara kita juga kan di VT-nya tersebut, termasuk saya juga pribadi waktu itu. Nah, namun ya terlepas dari itu, kami juga kan memang lagi masa pemulihan semua. Kebetulan Bang BAB juga lagi kemarin juga masih recovery dari sakitnya tipes, dan Sandi juga host kita juga lagi sakit juga, dan saya juga memang ini agak masih kurang enak badan sebenarnya, cuman udah agak mendingan lah itu, seperti itu, karena memang kami kebanjiran juga kemarin itu, seperti itu. Dan setelah itu memang saya dapat kabar katanya di room Kareda ini lagi dibahas kan terkait dengan RK, dan RK sempat naik ke sini, seperti itu ya Kak ya. Betul ya Kak? Oke. Nah, dan dibilang katanya ini take down. Aduh, ini take down maksudnya apa? Kita juga kan nggak tahu kan sebelumnya kenapa di take down, ada apa dan bagaimana. Dan kemudian kemarin itu, kalau nggak salah kemarin juga ya, kemarin itu saya coba live juga kan di roomnya si Sandi. Kita buka live sebentar, tiba-tiba ada yang naik juga nih, itu atas nama Pak Gufron kalau nggak salah, atas nama Pak Gufron. Pak Gufron itu dia kebetulan dia seorang Muslim, dan dia juga dapat informasi tersebut dari VT juga nih, itu dari VT yang memang diupload oleh si Putri sebelumnya. Dia cerita semua, Bang, iya Bang, akhirnya dia cerita bahwa dia ini ternyata korban dari penipuan si Putri ya, seperti itu. Dan dia udah sampaikan ke kami beritanya seperti apa, ini kejadiannya seperti apa, nominal yang ditipunya berapa, sampai semua transaksi nominal transfernya itu di-spill semua kemarin ya, Kareda, seperti itu. Dan setelah itu ternyata kan indikasi di sini kan dengan adanya seperti itu, korban-korban seperti itu yang bermunculan, berarti berhasil nih apa yang dilakukan oleh kami kan Kak, bahwa yang pertama ini, oh ini ada indikasi nih, ini ada penipuan juga nih ya. Kalaupun memang RK pada saat itu bijak ya dalam menanggapi sesuatu ya Kak ya, maksud saya begitu sih sebenarnya. Kemarin juga harusnya dia nggak framing kami juga tuh waktu pertama sebelum naik di room Kareda kan, betul nggak Kareda? Kalau memang nggak dia apa-apa. Ini makanya kalau tanpa koordinasi yang baik akan Betul, semua bisa berdampak negatif, bisa. Ini siapa yang naik? Babe ya, tar ya. Iya, dan saya mungkin lanjut sedikit ya, atau bagaimana Kak? Ya, Iya, jadi makanya kan kemarin yang kami sayangkan itu, lanjut dulu aja. yang kemarin memang kami sayangkan itu si RK itu sebelum masuk ke room Kareda. Nah, sebelum si RK itu masuk ke room Kareda ini udah framing kami yang lain-lain, padahal kan yang ngebahas itu bukan kami aja. Lah dari uclim itu banyak yang membahas itu, ya saya pun cuman berinisiatif lah, dari kami itu berinisiatif, seperti itu aja sih. Ini kakak sudah dapat poinnya bro, supaya tidak melebar juga. Intinya kemarin itu si RK itu di sini bukan naik sendiri, itu memang dari undangan kakak untuk menyelesaikan. Bentar. Jadi tadinya kakak itu bukan hanya mau menaikkan RK. Yang merasa korban pun, ya yang merasa korban, tadinya kan merasa korban bro, ya. Ternyata kemarin itu tidak naik, dan ada akun-akun bodong malah itu yang ada di bawah. Karena akun bodongnya itu kan diketahui oleh, dan kakak naikkan itu bukan hanya RK dan juga istrinya. Sesuai dengan fakta-fakta yang ada, yang dikirim itu tidak pernah ada puluhan bro.
ya, maksimum 5 juta ternyata yang sudah pernah ditransfer ke si pecundang ini, ya, si penipu ini. Sekarang gua nggak panggil lagi dia putri ataupun apa itu ya, Halisusung kalau bisa ya. Nah, jadi dari bukti-bukti ini, karena gini, nggak mungkin kita pajang itu bukti-bukti di sini, ya. Mungkin itu nanti diperlukan untuk apa, nanti kan nggak bisa berlaku lagi nanti kalau udah dipajang itu udah dipublish. Nah, jadi itu menjadi dan siap dibuktikan di kepolisian oleh seorang RK, itu semua nanti kalau benar dia benar-benar menghamili lah, menipu uang apalah seperti itu sudah dibuktikan dan di sini sudah terbukti memang si pecundang itu pengecut itu tidak mau naik. Ya, malah dia di bawah hanya memantau-mantau seperti itu. Nah, kebetulan istrinya RK itu tahu Sarah ya. Dia Sarah mengetahui semua akun-akun si biadab itu, si perempuan pesundal itu. Nah, di sini kalau mungkin bisa aja kalian misunderstanding, itu is logic ya. Itu normal. Bisa karena kalian tidak pernah berkoordinasi atau dengan RK. Tunggu dulu, Be. Astaga, dia mah. Ampun. Selesai dulu ini. Selesai dulu ini. Tuh kan, tuh kalian lihat lah. Ampun. Nah, jadi intinya, Bro Res, jangan lagi misunderstanding tentang RK. Apapun itu, intinya udah selesai, Bro. Dan kita sudah selesaikan di sini dengan yang bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan oleh RK bersama istri, dan yang transfer itu tidak pernah RK, selalu istrinya, selalu adikku si Sarah. Nah, jadi semua benar-benar itu adalah penipuan dan terbukti juga ada lagi korban baru naik ke room kalian, ke Sandi Permana, dan itu benar. Nah, jadi ini diselesaikan semua, Bro. Jadi ini mohon kakak memohon supaya semua piti-piti yang menyangkut tentang penipuan kemarin si perempuan pesundal itu di take down aja dari Breaking News. Itu aja sih, Bro ya, just simple. Jadi kalaupun misalnya kemarin ada misunderstanding antara RK dengan kalian pun atau kalian dengan RK, itu is logika, is logic. Itu bukan jadi masalah. Namanya juga yang tidak pernah saling konfrontasi seperti itu pasti ada misunderstanding. Ya, Bro ya? Bagaimana? Silakan ditanggapi. Oke, jadi begini, mungkin sedikit saya tanggapi ya. Jadi maksud kami begini ya, Kak ya. Kami dari awal menampilkan berita tersebut, kami nggak ada urusan dengan apakah ini berita ini dia benar atau enggak. Yang penting kan kami tampilkan dulu tuh berita itu, Kak Reda ya, seperti itu ya. Makanya kami itu selalu bertanggung jawab atas apa yang kami tampilkan dari Breaking News. Namun kami tidak bertanggung jawab atas apa yang netizen pikirkan. Gitu loh itu, Reda. Jadi seperti itu ya, dari kami Breaking News, kami nggak bertanggung jawab nih untuk kalian mau memikirkan ini begini, ini seperti ini, dan ini begini. Itu enggak inian. Cuman setidaknya dengan kami tampilkan berita tersebut, akhirnya kan terbuka nih satu-satu. Betul nggak, Kak Reda? Contoh ya, jadi gini, kalaupun memang berita itu benar bahwa si perempuan itu memang dia penipu, ya akhirnya kan ada bukti lagi kan, yang kemarin memang akhirnya ada bukti, dan ini justru malah membuat RK itu jadi positif sebenarnya kan, dengan apa yang kita tampilkan, supaya nama dia itu nggak jelek sebenarnya, kalau menurut kami ya. Dilihat dari apa yang kami tampilkan terkait masalah netizen itu berpikiran yang lain-lain, itu ya kami nggak bisa mengontrol itu, Kak Reda, seperti itu. Dan makanya kami bilang kemarin juga, kami udah bicara juga dengan tim juga, ini gimana nih baiknya, seperti itu ya, Kak Reda ya. Oke, baiknya adalah dengan tim kami udah bicara, ya udah gini aja, kita undang aja si RK untuk naik di Breaking News untuk klarifikasikan kembali, apalagi kami kemarin sudah ada bukti bahwa ada yang menguatkan argumen dari RK sendiri, seperti itu, Kak Reda. Jadi ya kami akan coba seperti itu, Kak Reda. Gini, Bro.
tidak ada lagi yang harus diklarifikasi, bro. Intinya kemarin itu sudah diklirkan di sini, ya, sudah clear semua. Karena kita kasih waktu lebih dari 1,5 jam untuk si perempuan itu. Jadi intinya RK ini adalah korban penipuan. Jadi tidak ada lagi artinya untuk dibesar-besarkan dan untuk digede-gedein lagi. Close lah sampai kemarin itu. Jadi masalah apa? VT-VT yang beredar di ini apa namanya? Ya, oh iya, sampai 2 jam kita tunggu sama si pesundal itu dan dia tidak ada naik dan tidak ada bertyping juga di bawah. Malah yang nama orang lain yang bertyping up gitu. Nah, karena nggak jelas kan kakak nggak bisa sembarangan untuk menaikkan orang. Begitu, bro ya. Jadi intinya kita pun harus menghargai juga netizen, ya kan? Nggak semua juga netizen untuk bernegatif thinking tentang kita-kita gitu. Jadi korban kan sudah, tadinya kan yang merasa korban itu kan si biadab itu. Ternyata setelah klarifikasi, setelah kita dudukkan mau apa namanya, didudukkan barang sebenarnya, dia nggak hadir dan tidak mau naik. Dan ternyata ada korban lagi yang berikutnya. Nah, jadi kan berarti kan yang di sini jelas-jelas itu RK itu adalah korban penipuan. Begitu, bro ya. Jadi tidak ada lagi yang perlu harus diklarifikasi. Dan di sini kemarin udah general, Sarah dan juga RK sudah memohon maaf kalau atas keributan ini juga. Di sini di room kakak sudah minta maaf dan kalau menurut kakak sudah close sampai di situ rest area. Jadi nggak harus lagi kita menaikkan lagi. Biarlah dia fokus untuk penginjilan, biarlah dia fokus untuk pengajaran, biarlah dia fokus untuk menjangkau jiwa. Itu sih kalau dari kakak rest area. Karena kalau misalnya mau dinaikkan lagi ke room si ini, ke room si itu, kakak sih kurang setuju ya. Karena udah kakak close kemarin itu tentang masalah itu. Begitu rest area. Yang pasti kan gini ya Kareda ya, masukan dari Kareda, dari kawan-kawan semua, dari saudara-saudara semua kan pasti baik lah ya, seperti itu. Dan kami pun di sini saya nggak bisa nih ngambil keputusan sendiri Kareda, karena kan ini memang tim kami Tadi juga. kakak udah ber-WhatsApp dengan BAB, sudah Iya, WhatsApp iya. ke BAB, ya. Dan Baik, sudah diiyakan dan sudah diokehin. Ya, sudah. Baik. Ya. Nanti Jadi kakak pun tidak kami membebankan segalanya ke RES karena kakak pun Iya. kan tahu tim-timnya RES gitu. Ya. Ya, jadi terima kasih atas masukan Kareda semua. Yang pastinya ini akan coba kami diskusikan kembali dulu ke tim ya Kareda ya. Karena di sini kami saya pribadi nggak bisa nih ngambil keputusan sendiri Kareda seperti itu. Karena kan ini kita tim seperti itu. Terima kasih ya. Ada juga kemarin di sini ada juga hadir dari timnya Beraking News, Bang Al ya namanya. Ada juga di sini di atas dan sudah mengiyakan dan juga dia pun sudah tahu kemarinnya kronologinya seperti apa. Di sini udah dijelaskan semua oleh RK bersama istri. Jadi memang sudah kita close gitu, bro ya. Thank you atas perhatiannya dan juga atas kehadirannya rest area. Di sini kita bukan mau bermusuhan satu sama lain, kita harus tetap bergandengan tangan dan kita semua bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya di close aja itu tentang si RK supaya kita fokus aja untuk menjangkau jiwa. Ya, begitu ya Bro Res ya. Dan mungkin Bicara sebentar, Ketua, 2 menit aja. 2 menit aja. Sebentar. Miss, sebentar. Mungkin ya karena ini sudah saya close kemarin beberapa hari lalu, saya harus konsekuen dengan keputusan saya. Jadi untuk bernarasi, untuk menanggapi omongan saya dengan rest area sudah saya close juga. Tidak. Kalau mau yang membahas yang lain silahkan. Kalau untuk masalah ini udah saya close ya. Thank you ya untuk perhatiannya semuanya ya. Untuk tidak melebar kemana-mana lagi nanti karena itu masalah sudah close, namanya juga close, sudah ditutup pintu, berarti sudah tidak ada lagi ya. Oke teman-teman ya, mohon dimengerti keputusan saya ya. Thank you ya, rest area ya. Thank you. Sudah ada lagi Khalifah kritik di bawah. Thank you sudah bergabung ya, Bro Res ya. Iya.
Silahkan kita ke yang lain aja ya. Jadi ini Babeh ini terlalu setia banget penjilatannya terhadap Retda Marbun yang di mute Beh, di mute, buka mute-nya Beh. Jemuran orang ku ambil, seperti almarhum. Aduh.